Shalom semuanya. Halo? Shalom. I want to hear your voice. Please Halo. turn on the camera, please. Shalom. Masya Allah, itu suara apa ya? Halo. Lagi di mobil, Bang. Nyalakan semua kamera. Kita baca Alkitab ini. Ayo, ni hao, ni hao. Start. Widih, Nino di mana itu Nino itu? Mana kamu? Mobil, Bang, mobil. Anjay. Lagu apa? Gak ada aku minta lagu. Teresia, can you turn on the camera? I want to see your voice and your face. Ayo, kamu baca ini. Teresia, is anybody there? I think not. Oke. Kita buka ayat kita di Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 dulu. Yang sisanya dibaca minggu depan. Oke. Sudah dibuka Alkitabnya semua, kawan-kawan? Ini nggak punya Alkitab atau tidak baca itu? HP suci dong. Ngelek. Ah? Ngelek. Siap. Tenten. Do you have already prepared your Bible? Ada, Bang. Ada, Bang. Nggak ada. Ada. Oke. Teresia. Oh iya, I'm so sorry. Ya. Oke, kita baca. Nanti gantian ya, teman-teman. Ayat pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Saya mau lempar ke WW. Nanti kita menyelempar. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, segala yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut ke dalam tanganmu. Semuanya itu diserahkan. Saya mau lempar ke Teresia. Ayo, Teresia. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Saya melempar ke Tenten. Ayo Tenten. Tenten. Daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Kamu lempar ke siapa, Ten? Apa ya? Selin. Selin. Wipe. Sabar. Sabar, guys. Jangan marah-marah. Nyampe mana? 5 ayat 5. Sabar. Pasal berapa, ayat berapa? Pasal 9 ayat 5. Oke. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa setiap manusia. Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Kamu lempar ke siapa? Yang belum siapa? Semua sudah, tinggal diulang lagi. Ke Habel aja. Ya wes.
Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ayo, Bebe. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi yang bertambah banyak di atasnya. Jocelyn. Jocelyn. Ayo. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Siapa, Lin? Tenten. Eten. Ni hao. HP rusak. Aiden. Nah, ini orangnya kencing nih rasanya ini. Saya aja. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ayat Teresia, ayat 10. dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Saya melempar ke Jocelyn. Ayo. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, maka sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini Nino nggak bisa baca kah? Nggak bisa deh. Ya udah wewe. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun menurun untuk selama-lamanya. Weh, lempar ke siapa, weh? Habel. Busurku kutaruh di awan, supaya itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Teresia, di situ ada Timothy, Teresia. Gak ada, tidur. Tidur, Masya Allah. Ayo, kamu 14. Aduh. Apa apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Siapa? Ya, Habel. Aku mana? Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air bah tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Tenten, ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Kamu kasih ke siapa, Ten? Ayat terakhir. Ten. Lady. Jadi nggak ada di sini, kamu pikir ya. Lady absen ya. Dia ada PD di sekolahnya. Kamu lempar ke siapa, Ten? Apa ya? Apa ini? Mahmud. Mahmud. Mahmud, can you read it? Oh no, Mahmud tidak bisa, Ten. Kamu lempar ke siapa, Ten? Kenapa Sariawan kah Mahmud? Mahmud Sariawan. Jocelyn. Jocelyn. Aku mau parah, nggak bisa buka apa-apa, asli. Cuma bisa di zoom. Ayo, salin 17 Bukan. ayat terakhir. Ya.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Oke, amin. Ada yang tanya? Kalau ada yang tanya biar Bu Lydia yang jawab. Sejauh ini paham ya dengan ayat ini ya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, before we start ibadah kami, kita saat ini kita berdoa dulu, lalu dilanjutkan dengan Ibu Lydia. Bisa minta tolong WW untuk doa firman. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ya Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, berkati sertai kami ya Yesus. Bentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, berkati internet kami untuk bisa lancar untuk mendengarkan firman dari Ibu Lydia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya persilahkan Ibu Lydia untuk memulai. Shalom semua teman-teman ya. Gimana ini keadaannya, cuacanya hari ini? Di tempatnya sini sih di Bu Lydia sini agak mendung ya. Sudah berapa hari ini sinyalnya juga agak rewel ya. Semoga sinyalnya lancar sampai akhir ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini Mohon maaf sebelumnya, suaranya Ibu Lydia agak kependem ya. oh gitu ya. Oh iya, ini baru normal. Oh iya. Iya dari kemarin agak rewel sih. Sudah jelas ya? Sudah. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar satu ayat yang populer ya, sangat populer. Dan kalau kita benar-benar memahami, menghayati ya, dan menghidupi ayat ini suatu firman yang sangat luar biasa ya. Kenapa sangat luar biasa? Karena seorang Raja Daud pun mengalami gitu ya, mengalami ayat ini. Dan bukan hanya Raja Daud aja, Bu Lydia pun mengalami ayat ini. Dan ayat ini dahsyat banget, menjadi satu kekuatan pada saat ada suatu permasalahan, ada sesuatu beban yang rasanya sulit buat untuk ditanggung sendiri ya. Jadi ayat ini benar-benar merupakan satu kekuatan, suatu kalau boleh dibilang satu kalimat yang ajaib ya. Karena memang firman Tuhan ya memang ajaib ya. Bu Lydia berani mengatakan ini karena memang selalu mengalami, dan Bu Lydia percaya bahwa setiap dari kalian juga pasti mengalaminya semuanya ya. Bisa tebak enggak kira-kira ini? Ayat ini populer kok. Ayat apa ini? Raja Daud yang nulisnya. Bisa ditebak? Tebakan berhadiah ini. Hadiah beng-beng. Ya, kita belajar Mazmur pasal 23 ya, tetapi cuma 2 ayat aja ya. Kayaknya 2 ayat ini aja sudah agak panjang juga, lumayan lah untuk dikupas. Dari Mazmur 23 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Jadi dia baca ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kelihatannya sederhana sekali ya teman-teman ya, kalau kita membacanya tanpa penghayatan, tanpa pemahaman ya kayak ya habis biasa aja. Tetapi kalau kita benar-benar memahami ini, dan apalagi kalau ditambah kita mengalami ini semuanya, ini luar biasa teman-teman, dahsyat banget. Jadi di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku.
Jadi bukan Pak Roy, Pak Ahmad, Pak Mahmud, Pak Sapa yang gembala kita ya, tetapi Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman-Nya. Ya, kita sudah belajar itu di Kejadian ya. Pasti kalian kan waktu sekolah minggu pasti tahulah. Kita sudah belajar itu bahwa Tuhan itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman. Ya kalau kita mau bikin roti, ya kita mesti ke pasar dulu, kita mesti belanja, mesti beli tepung, beli mentega, beli gula, keluarin duit. Tetapi Tuhan itu menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman-Nya, hanya dengan ngomong tok. Jadi, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah binatang-binatang darat jadi. Semuanya Tuhan berfirman saja jadi. Jadi kita bisa lihat ya, dahsyatnya kalau Tuhan itu yang menjadi gembala kita. Dan konsekuensinya di sini dibilang ya bahwa ketika Tuhan itu menjadi gembala kita, takkan kekurangan aku. Jadi ini bukan satu gombal-gombalan ya teman-teman, ini satu fakta. Kalau kalian menjadikan Tuhan itu gembala kalian yang menciptakan langit dan bumi dengan berfirman saja jadi, dengan ngomong aja jadi, kalian tuh memang benar-benar tidak akan kekurangan teman-teman. Bahkan kalau di bahasa Inggrisnya ya, di terjemahan King James itu dibilang the Lord is my shepherd, I shall not want. Di sini malah dibilang gini, I shall not want. Ini kata-katanya bagus banget. Bahkan untuk kepingin aja sudah nggak ada. Karena apa? Karena segala sesuatu itu sudah dipenuhi. Jadi buat kepingin aja rasanya sudah enggak deh. Soalnya semuanya itu sudah disiapkan, sudah terpenuhi, sudah dicukupkan sama Tuhan sampai kita itu sudah benar-benar puas banget. Untuk kepingin pun itu sudah enggak ada, teman-teman ya. Ya karena itulah, karena Tuhan itu yang kita sembah itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, dan Tuhan itu adalah raja di atas segala raja ya. Dan Raja Daud ini menyadari betul, sekalipun dia seorang raja, dia sadar bahwa ada raja yang lebih berkuasa, lebih agung, lebih segala-galanya di atas dia. Karena itu Raja Daud sekalipun raja, dia tidak mengandalkan pada kekayaannya, kepada kekuasaan yang dia miliki, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Ini satu kerendahan hati dari seorang raja, satu kesadaran diri yang benar-benar ya teman-teman, yang bahwa sekalipun dia raja, dia itu tetap manusia yang fana, yang rapuh. Jadi dia perlu Tuhan untuk menggembalakan hidupnya. Nah bayangin kalau Raja Daud aja, seorang raja yang mempunyai kuasa, yang mempunyai istilahnya, kalau raja itu kalau ngomong jadi ya teman-teman ya, kalau dia ngomong apa, bertitah apa, itu pasti akan dilaksanakan. Nggak akan sia-sia lah perkataannya gitu. Pasti akan selalu didengar. Tetapi menyatakan diri bahwa Tuhan itu raja, apalagi kita-kita ini, apalagi kalian-kalian ini, yang masih, istilahnya masih pucuk ya, masih anak-anak. Kalian lebih lagi memerlukan Tuhan ya. Kalau Raja Daud aja perlu Tuhan, apalagi kalian, apalagi Bu Lydia. Kita semua perlu Tuhan, teman-teman ya. Jadi biarkan Tuhan menjadi gembala di dalam hidup kalian, supaya apa? Supaya konsekuensi dari kekurangan itu kita bisa terima, kita bisa alami itu, teman-teman ya. Kita baca ya teman-teman di 1 Timotius supaya kita tahu bahwa kita harus bisa mencapai satu kesadaran seperti kesadaran yang seperti kesadaran yang Raja Daud miliki ya, bahwa Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Jadi kita memang harus memilih bahwa pilihan menjadikan Tuhan itu sebagai gembala itu pilihan yang terbaik. Jangan jadikan bos kalian itu gembala kalian, jangan jadikan guru kalian itu
gembala kalian, tetapi orang tua kalian gembala kalian, tetapi jadikan Tuhan itu gembala kalian. Raja di atas segala raja yang berkuasa ya teman-teman. Kita coba baca di 1 Timotius 1 Timotius 6 ayat yang ke-14 sampai 15 ya. Satu Timotius ayat 6 14 dan 14 sampai 15 ya. Turutilah perintah ini dengan tak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, jadi di sini jelas ya teman-teman bahwa Tuhan itu Raja di atas segala raja. Dan Raja Daud itu benar-benar sadar, makanya sampai puisi ini ditulis oleh Raja Daud, bukan hanya sekedar puisi ya, sekedar sekedar kata-kata yang indah yang Raja Daud tulis, tetapi ini berdasarkan satu pengalaman pribadi. Dan Bu Lydia harap kita semua di sini akan mengalaminya ya, mengalami semuanya, semua yang Tuhan gembala kita ya. Kemudian kita balik lagi di Mazmur tadi. Mazmur di sini dikatakan ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini kalau kita lihat di dalam bahasa Alkitab bahasa Ibrani ya teman-teman ya, kita belajar sedikit-sedikit ya, Bu Lydia juga belajar ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini di dalam bahasa Ibraninya membaringkan aku ini terjemahan dari Yarbiseni ya. Yarbiseni ini ditulis dalam binyan atau tenses ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu tenses hifil. Hifil itu pasif ya teman-teman. Jadi kalau secara harafiah ini sebenarnya terjemahannya kalau secara harafiah ya. Dibaringkannya aku di padang yang berumput hijau ya. Jadi di sini kalau dari kalimat ini ya, saya mau tanya sama teman-teman. Kita pasif atau aktif, teman-teman? Kalau kita dibaringkan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita ini pasif atau aktif? Halo? Masih adakah orang-orang? Aktif. Halo, Teresia. Tuh. Kita dibaringkannya aku. Nah, akunya di sini nih kita kan, Raja Daud lah. Dibaringkannya aku. Berarti pasif atau aktif? Ayo, Kak belajar bahasa Indonesia tak ini? Kalimat aktif sama pasif. Pasif. Iya, pasif ya. Pinter siapa ini? Selin ya? Iya, jadi ya oke, makasih Selin. Good for you. Jadi di sini dibilang dibaringkannya aku. Jadi kita ini pasif ya, teman-teman. Yang aktif itu kan Tuhan. Jadi ketika membaca ayat ini, Bu Lydia itu membayangkan bahwa Tuhan itu gendong kita, nyari tempat yang enak, yang nyaman, yang seger gitu ya, buat kita, yang aman buat kita. Kemudian kita itu diletakkan di situ, dibaringkan di situ. Jadi kita ini pasif, teman-teman. Tuhan itulah yang aktif, yang bergerak. Jadi sangat luar biasa ya. Satu pemeliharaan Tuhan kita bisa lihat dari ayat ini.
Ketika kita membaca, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu kita pasif, teman-teman. Yang aktif itu Tuhan. Tuhanlah yang membaringkan kita di tempat yang nyaman, yang aman, yang tenang buat kita. Terus kemudian kita lanjut ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang ini penting banget ya, teman-teman ya. Karena gini, domba itu faktanya, domba itu dia kalau jatuh itu nggak bisa berdiri lagi. Jadi kalau kegemukan, keberatan gitu ya, dia kalau jatuh itu dia nggak bisa berdiri lagi. Harus ada orang yang membantu buat dia berdiri lagi gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang mendirikan dia lagi, dia itu bakal stres karena dia ketakutan ya. Karena nggak bisa berdiri di kakinya lagi, itu yang seringkali membuat domba stres. Jadi kadang kalau seorang gembala lihat dombanya jatuh, dia akan segera cepat-cepat ngangkat gitu ya, ngangkat dombanya itu supaya dia bisa berdiri lagi, supaya nggak stres gitu. Dan di sini dikatakan di air yang tenang. Air yang tenang itu sangat perlu sekali. Karena gini, domba itu kan ada bulunya ya teman-teman. Nah kalau di air yang istilahnya yang berombak, yang berombak lah ya, yang nyiprat-nyiprat gitu ya, itu bakal bikin bulunya dia itu basah. Dan ini sangat nggak baik buat seorang domba kalau bulunya basah. Dia bakal keberatan ya, keberatan akhirnya yang guling itu yang dia nggak akan bisa berdiri kalau nggak ditolong teman-teman. Jadi karena itulah Tuhan itu tahu bahwa setiap dari manusia itu pasti pilihnya itu pasti yang tenang-tenang ya teman-teman. Ada di sini yang aku itu seneng banget kalau lagi gelisah, lagi stres, lagi depresi, lagi banyak masalah itu. Wes, pokoknya seneng banget. Ada enggak yang di sini kayak gitu? Ada enggak manusia yang gitu? Aku ini ada manusia yang, seneng banget kalau depresi, seneng banget kalau lagi punya masalah. Itu rodok-rodok kurang sakon ya. Kalau ada manusia yang kayak gitu ya, pasti manusia itu seneng sesuatu yang tenang, sesuatu yang membuat dia nyaman. Ya kayak domba itu memerlukan air yang tenang. Kalau air itu sampai berombak, nyiprat-nyiprat bulunya, itu bikin dia berat. Kayak gini aja, kalian tahu nggak nyuci kain wol? Kain wol itu ya kalau dicuci direndam air, teman-teman, beratnya minta ampun. Karena Bu Lydia pernah punya jaket wol ya. Ya gitu itu. Kalau nyuci itu, waduh, setengah mati banget kalau sudah kena air gitu tuh. Makanya air yang tenang itu penting banget buat seorang domba. Kalau enggak, ya itu dia bisa jatuh, nggak bisa bangun lagi, ya stres gitu ya. Jadi Tuhan itu tahu bahwa setiap manusia itu memerlukan suatu ketenangan. Dan Tuhan itu mampu memberikan satu ketenangan ya teman-teman. Kita ingat ceritanya di Perjanjian Baru juga ya, di Injil, di beberapa Injil ya, itu diceritakan bahwa Tuhan itu mampu menenangkan badai. Memang badai itu ada di dalam setiap kehidupan kita ya teman-teman. Badai itu Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang mampu menenangkan badai ya teman. Jadi jangan pernah takut. Kalau Tuhan itu gembala kalian, sekalipun air itu air yang tidak tenang, mungkin kalian sedang menghadapi air yang tidak tenang, tetapi ketika Tuhan yang menjadi gembala kalian, Tuhan itu akan mampu menenangkan air yang tidak tenang itu, menenangkan badai di dalam kehidupan kalian ya. Hingga sampai murid-muridnya kan juga merasa heran juga ya ketika peristiwa itu terjadi, dikatakan bahwa loh, manusia ini siapa? Manusia ini siapa kok sampai alam itu takluk, alam itu mematuhi perintahnya ya, dibilang tenanglah. Terus seketika itu juga badai itu tenang ya teman-teman.
Bu Lydia punya kesaksian ini ya teman-teman ya, tentang kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan ya. Bu Lydia benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu memang gembala yang baik. Ketika dia bilang dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan membawa kita ke air yang tenang, bahwa kita tidak akan berkekurangan, itu benar-benar terjadi ya teman-teman. Ini waktu itu Bu Lydia masih di Sorong ya teman-teman, dan Bu Lydia maupun suami itu kerja, papanya Lady itu kerja, kita sama-sama kerja. Cuma gaji kita itu minim banget. Kadang-kadang kalau waktu itu sih ya, waktu itu Bu Lydia pikir gini, kok bisa ya kita di Sorong yang UMR-nya lebih tinggi daripada di Jawa, tapi kita bisa terima gaji itu minim banget. Kita cuma terima itu 600 ya teman-teman. Bu Lydia 600, suaminya Bu Lydia 600, jadi totalnya itu 1.200.000. Dan bosnya kita itu suami istri gitu. Bu Lydia ikut kerja di istrinya yang punya apotik, dan papanya itu kerja di ikut suaminya yang punya bengkel gitu ya, bengkel mobil ini. Dan bengkel mobil itu kerjasama dengan Trakindo ya. Trakindo itu perusahaan yang lumayan, yang besar, yang punya nama. Tapi herannya kok orang bosnya itu kok pelit banget ya, bisa cuman gaji cuma 600.000 gitu. Kalau Bu Lydia sih memang apotiknya sepi ya, sepi banget. Kadang itu sehari itu cuma dapat 50.000 lebih gitu ya. Kadang-kadang malah cuman laku obat-obat obat-obat bebas itu loh, kayak Panado, Dekolgen gitu-gitu. Jadi kadang-kadang cuma dapat 30. Jadi ya dimaklumi lah kalau terima gajinya cuma segitu 600. Yang mengherankan tuh yang papanya itu ya, kerja di bengkel mobil lagi, kerjasama sama Trakindo lagi, tapi gajinya kok ya sama gitu. Memang bosnya yang laki ini memang dikenal orangnya pelit gitu ya. Jadi ya waktu itu ya ngeres juga ya. Boleh dia sempat mikir, aduh Tuhan, kok bisa-bisanya ya kita ini dapat bos yang pelit. Salah kita itu apa gitu loh, sampai kita itu kok bisa dapet bos yang pelit banget gitu ya. Tetapi setelah kita melewati fase itu, Bu Lydia jadi ngerti gitu ya, oh iya ternyata Tuhan itu mengizinkan kita bekerja sama orang yang pelit itu untuk bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Kalau kita nggak kerja di bos yang nggak pelit itu, mungkin kita nggak akan mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan ya teman-teman. Karena gini, Bu Lydia itu kan terimanya totalnya 1.200.000 ya kalau digabung. Terus Bu Lydia punya tanggungan kredit motor itu waktu itu per bulannya itu 854. Terus bayar kos rumah gitu ya, karena Bu Lydia akhirnya memilih untuk ngekos karena tempatnya itu ada di lokasi rumah sakit RSAL Sorong gitu ya, dekat banget dengan apotik ya, jadi tinggal jalan. Bu Lydia mikir gini, ini gajinya kan sedikit, jadi ya lebih baik itu secara hitung-hitungan lah masih lebih menguntungkan kita ngekos daripada mesti tinggal di rumah itu ya, rumah keluarga di Pepabri yang masih jauh, yang mesti keluarin ongkos. Jadi Bu Lydia pikir ya lebih baik kita ngekos lah, sekalipun nggak ada duit gitu kan masih tetap bisa terus kerja gitu ya, nggak absen ya. Jadi istilahnya kita itu kerja itu bertanggung jawab, nggak absen terus. Terus jadi sewa kos-kosannya itu, bayar kos-kosannya itu 300 gitu ya teman-teman. Jadi 854 ditambah 300 itu sudah 1.100.000 ya, 100 lebih ya teman-teman. Terus belum lagi
Bu Lydia harus memberi perpuluhan gitu ya, 1/10. Jadi waktu itu ya, kalau Bu Lydia terima gaji itu ya bukannya senang teman-teman, tapi senep ya. Sampai nangis, sampai benar-benar nangis di hadapan Tuhan tuh. Begitu terima gaji itu pasti itu langsung masuk kamar, tutup kamar gitu ya. Benar-benar tutup kamar supaya jangan ada orang yang dengar kalau Bu Lydia itu lagi nangis gitu ya. Karena malu kan nanti dikira tetangga ini ngapain kok nangis. Jadi benar-benar kunci pintu, jendela tutup rapat, terus berdoa, benar-benar nangis di hadapan Tuhan. Karena nggak tahu mesti bikin apa. Ini gaji ini tekor gitu. Kita hidup di Sorong itu nggak semurah di Jawa. Yang kangkung 1.000 boleh. Waktu itu aja zamannya Bu Lydia itu kangkung itu 1 ikat tuh 5.000. Belum lagi kayak sayur sop-sopan gitu. Aduh, lebih mahal lagi kalau sop-sopan itu ya teman-teman. Kalau kita mau masak sop-sopan tuh kita modalnya lebih besar lah. Jadi seringkali kita tuh kalau di Sorong itu sayur tuh ya sayur itu sayur kangkung. Kalau sayur sop-sopan di Sorong tuh udah sayur yang mewah ya teman-teman. Karena kita mesti beli kentangnya sendiri, nggak kayak di sini. Bu, beli sop-sopan, Bu. Itu udah dapat semuanya. Kalau di Sorong, kita beli kentangnya sendiri, kita beli wortelnya sendiri, dan itu pun mahal gitu ya. Jadi waktu terima gaji itu gemeter banget, nangis sampai di hadapan Tuhan. Tuhan, ini Tuhan tahu ini uang kurang Tuhan. Terus aku tuh harus hidup itu gimana? Ini cuma buat bayar motor, buat bayar kos-kosan aja udah habis gitu, udah tekor. Terus kalau perpuluhan itu 1.200.000 berarti dipotong 120 ya teman-teman ya. Jadi ya boleh dibilang habis itu uang. Lah terus hari-hari itu bagaimana Tuhan? Sampai nangis, setiap kali terima gaji itu nangis teman-teman. Cuman ya itulah pemeliharaan Tuhan tuh dahsyat ya. Satu kali kita kedatangan 1 batalion gitu ya, 1 batalion angkatan laut. Mereka mau bikin markas gitu ya, markas di Sorong, dan mereka itu bikin dapur umumnya itu di tanah kosong yang dekatnya tempatnya kita ngekos gitu ya teman-teman ya. Ada mes untuk bujangan gitu, mes untuk bujangannya angkatan laut itu kosong, nggak dipakai, terus akhirnya dikos-koskan. Nah itulah Bu Lydia ngekos di situ. Terus di situ itu ada tanah yang ya cukup luas gitu ya, buat parkiran, buat jemur pakaian, gitu-gitu ya. Nah mereka ini ditaruh di situ, tentara-tentara angkatan lautnya itu dibangun dapur umum di situ teman-teman. Jadi waktu mereka pertama kali datang itu ya cukup ngerepotkan ya teman-teman, tambah bikin ribet banget, tambah bikin susah. Karena air di Sorong itu susah banget teman-teman. Jadi seringkali kita itu mesti beli air 1 tangki itu ya. Dulu harganya berapa ya? Sekitar 1 tangki itu 200.000 lah. Kalau lagi pas benar-benar susah, nggak hujan, terus pumpnya juga ngadat. Nah kedatangan mereka ini tambah bikin kita susah, yang di kos-kosan itu mereka ikut ngantri air. Jadi waktu Bu Lydia lihat, aduh, tambah ngenes ya dalam hati. Aduh Tuhan, hidupku ini udah susah, uang itu udah tekor. Terus sekarang kedatangan mereka ini yang jumlahnya ya cukup banyak ya. Kedatangan mereka ini lagi, mereka ikut ngantri air. Kita ini sudah cuman kos-kosan, sekitar orang-orang kos-kosan aja sudah repot ngantri air, apalagi ketambahan mereka. Tapi ternyata itu hanya berlangsung beberapa hari aja ya, mungkin dua hari aja ya. Kemudian mereka akhirnya ya tiap hari mereka dikirim air ya, tangki ya teman-teman. Dan itu sampai berlimpah-limpah. Air tangkinya itu dikirim sampai beberapa kali. Akhirnya kelebihannya itu malah dikasih ke kita, ke kos-kosan, ke orang-orang kos-kosan. Ayo ditawar, terus diisikan di kamar mandi juga. Jadi kita juga bisa nampung untuk masak. Ya pada akhirnya juga meringankan kita gitu. Kita semua yang tinggal di sana. Dan mereka itu juga
sering kelebihan gitu ya, kelebihan masak nasi, kelebihan ikan, kelebihan lauk pauk, kelebihan buah, itu mereka selalu kasih di tempat kos-kosan itu, teman-teman. Jadi ditaruh gitu ya, ada meja besar gitu di situ. Ibu-ibu ini kalau ada yang mau nih, ada nasi sisa nih, ada ayam sisa nih, kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh sisa nasi itu masih satu panci besar gitu ya. Ya akhirnya mereka ngambil gitu, mereka ngambil secukupnya. Ya Bu Lydia juga ngambil ya. Terus itu pun masih ada sisa banyak banget. Karena nggak ada yang ngambil, Bu Lydia juga sudah tawarkan, ini kok nggak ada yang ngambil lagi. Karena nggak ada yang ngambil lagi, ya Bu Lydia ambil ya. Bu Lydia sampai akhirnya beli plastik baru itu, Bu Lydia plastikin gitu ya, ditakar untuk satu kali sehari makan gitu. Terus Bu Lydia titipin di freezernya apotik gitu kan, apotik ada kulkasnya ya. Jadi dari situ Bu Lydia akhirnya nggak perlu beli beras, teman-teman. Terus lauk pauk juga gitu, mereka sering kasih. Ikan pun juga gitu. Nah, ya, namanya mereka angkatan laut ya, pasti mereka dapat jatah ikan. Kalau dapat jatah ikan tuh bukan satu kresek, dua kresek gitu, enggak satu drum itu loh, satu drum, tahu ya, drum gitu ya. Itu satu drum penuh itu, teman-teman. Nah, mereka masak itu kadang masih sisa setengahnya itu sudah dibagi. Jadi kita dapat itu ikan itu banyak berlimpah. Bukan itu aja, sampai bumbu-bumbu itu, sampai bawang merah, bawang putih, lombok, gitu itu mereka kasih ke kita. Karena daripada mereka busuk, dibuang, jadi mereka kasih ke kita. Terus mereka juga kadang-kadang pinjam motor gitu ya. Kalau mereka pinjam motornya Bu Lydia itu, jatahnya mereka itu mereka kasih gitu ke Bu Lydia, jatah bulanan itu yang dapat gula, dapat susu, dapat kabin angkatan laut itu ya, kue kabin itu. Jadi ya benar-benar terpelihara gitu ya, teman-teman. Dan mereka itu ada di situ tuh cukup lama juga, sampai akhirnya papanya Lady ini dapat satu pekerjaan yang dengan gaji yang layak gitu ya, dengan gaji yang memang sesuai dengan, bahkan di atas UMR gitu, di UMR-nya Sorong gitu. Baru setelah sekitar masih terima gaji yang pertama itu, mereka masih ada di situ ya. Terus terima gaji yang kedua, terima gaji yang kedua itu mereka akhirnya sudah dipindahkan dari situ ya, mereka ditempatkan di tempat yang baru. Dari situ akhirnya Bu Lydia sadar, oh iya ya, ternyata Tuhan itu mengirim mereka itu untuk memelihara kehidupannya Bu Lydia. Jadi sekalipun Bu Lydia itu kekurangan uang ya, gaji tekor ya, tetapi nggak pernah berhutang, teman-teman. Ini benar, ini satu kesaksian yang benar ya, satu kesaksian yang memang Bu Lydia alami. Dahsyatnya. Dan hal itu sebenarnya kan Bu Lydia nggak pernah pikirkan ya, bagaimana caranya Tuhan memelihara kita sekeluarga. Dengan gaji yang tekor itu kita bisa tetap makan enak, kadang makan ayam, makan ikan, plus dengan cuci mulutnya ada semangka, seringkali mereka semangka, pepaya, jeruk, itu selalu ya teman-teman, setiap hari kita bisa alami itu. Jadi dahsyat sekali. Jadi sekalipun uang itu tekor ya, nggak cukup, tapi ternyata Bu Lydia bisa hidup sampai punya pekerjaan yang baru, dapat pekerjaan yang baru yang layak gitu ya teman-teman. Dan itu nggak berhutang, nggak pernah berhutang di tukang sayur, nggak pernah berhutang beras. Semuanya Tuhan sudah cukupi, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Bayangin, dari gaji yang nggak cukup, yang tekor, tetapi masih bisa makan 3 kali sehari. Plus dengan cuci mulut. Coba. Jadi di sini dikatakan bahwa kita itu nggak akan kekurangan, itu benar, teman-teman. Bu Lydia sudah alami itu. Kalau kita menjadikan gembala, Tuhan menjadi gembala kita itu, kita pasti tidak akan kekurangan. Jadi di sini kita belajar ya, teman-teman.
Kalau ada apa-apa, kesulitan apa-apa itu jangan cerita ke orang-orang. Datang sama Tuhan. Jadikan Tuhan gembala kalian. Maka Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita ya teman-teman. Di situ Bu Lydia itu benar-benar merasakan ketika mereka dipindahkan di tempat yang lain, baru Bu Lydia nyadar, iya ya, Tuhan itu luar biasa ya. Sama sekali nggak pernah terpikirkan cara Tuhan memelihara itu dengan cara yang seperti itu, nggak pernah terpikirkan. Waktu itu terima gaji itu ya penuh dengan ketakutan ya teman-teman. Waduh ini ya apa? Ini tekor gajinya. Terus hari-hari itu makannya bagaimana Tuhan? Sedangkan Bu Lydia masih punya anak kecil gitu ya. Waktu itu sih kakaknya Lady ya masih sekitar umur 3 tahun. Lah kalau anak 3 tahun disuruh puasa itu kan kasihan ya teman-teman ya. Bu Lydia itu sempat mikir gitu, Tuhan, kalau aku nggak makan, suamiku nggak makan, nggak apa-apa, it's okay. Tetapi kalau anakku yang baru 3 tahun ini nggak makan, nggak nyusu, itu gimana Tuhan? Kan kasihan, aku nggak mau anakku kekurangan gizi Tuhan. Tetapi Tuhan sudah nyatakan benar-benar pemeliharaannya Tuhan itu luar biasa. Itu hanya sebagian ya dari kesaksiannya Bu Lydia, masih banyak sekali hal-hal yang Tuhan sudah buat, Tuhan pelihara kita semua dari sampai setidaknya dari kita kecil, dari Bu Lydia kecil, dari mulai sampai remaja seperti kalian, terus lebih dewasa lagi dan menikah dan punya anak, itu memang Tuhan itu luar biasa teman-teman. Kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita itu nggak akan pernah kecewa Tuhan. Seperti yang dikatakan di sini tidak berkekurangan itu benar. Terus dibaringkan di tempat yang padang yang berumput hijau itu benar teman-teman. Dan memberikan satu ketenangan ya. Dibawa ke air yang tenang itu benar. Bahwa sekalipun Bu Lydia kurang uangnya, gajinya kurang, tetapi memang ketenangan itu benar-benar terjadi. Jadi hidupnya Bu Lydia aku tenang, nggak bingung cari utangan karena semuanya itu sudah Tuhan penuhi. Apalagi sudah nggak perlu beli apa-apa lagi. Jadi sekalipun uang kurang, gaji kurang waktu itu ya teman-teman, dan itu terjadi selama beberapa bulan, bukan cuma seminggu aja, beberapa bulan itu terjadi teman-teman. Jadi luar biasa. Ayo kita jadikan Tuhan itu gembala kita. Sadarlah bahwa kita ini manusia yang rapuh, teman-teman ya. Seperti domba yang ketika kita jatuh, kita tuh kadang nggak bisa bangkit sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan yang bisa membangkitkan kita. Memberikan satu ketenangan, memberikan satu kedamaian buat kita ya, teman-teman. Jadi cukup sekian dulu sharing firman Tuhannya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lanjut masuk di ayat yang ketiga dan keempat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sebelum kita melanjutkan, kita doa penutup dulu. Saya ingin Timothy ada di sana. Ya, kamu doa penutup ya. Doa selesai firman ya. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Dan sekarang kami telah menyelesaikan firman kami yang dibawakan oleh Bu Lydia. Terima kasih karena Engkau telah menolong kami untuk belajar dari pengalaman yang Bu Lydia ceritakan tadi. Bagaimana Engkau selalu memberikan kasih-Mu dan penyertaan-Mu lewat cara-cara yang berbeda bahkan yang tidak kami ketahui. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, selanjutnya kita pengumuman. Bentar. Oke. Di sini ada yang bisa ngedesain kayak poster-poster gitu? Ada?
Yang jago-jago begitu. Iya, Bang. Kamu bisa? Iya, Bang. Bisa ya? Iya. Guna aplikasi apa kamu? Pakai Canva mungkin ya. Ya. Oke, nanti saya chat lebih ulang. Anggota baru, iya. Sudah lama kita mulai mencari anggota-anggota baru. Kita nemu ya 2. Kita nemu ini 2 baru kemarin tuh nemu 2. Tapi kenapa saya masih bingung ini tidak ada di sini? Apa masih malu kurang ya? Nanti tolong yang ya. Di Japri aja, Habel. Ya. Di Japri. Nanti di Japri satu-satu. Tanyain kenapa. Saya juga bingung kenapa ini. Terus sistem baru ini nanti diberitahukan kalau ada sistem lagi. Terus terima kasih kepada Bu Lydia yang sudah menyampaikan firman-Nya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa penutup dan doa syafaat saya berikan kepada Bu Lydia. Halo, Bu Lydia. Iya. Bisa doa penutup sama syafaat. Sorry, Habel, tadi nggak dengar suaramu, Habel. Iya, doa penutup sama doa syafaat, Bu. Siapa? Saya? Iya. Oh ya, oke. Sorry ya, nggak dengar ya tadi. Kadang-kadang suka gitu sih. Ya, oke, mari teman-teman kita berdoa ya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh menyelesaikan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Untuk semuanya Tuhan terima kasih. Tuhan sudah mampukan hamba-Mu ini yang tidak mempunyai kemampuan Tuhan sebenarnya untuk menjadi pembicara maupun mengajar anak-anak-Mu, tetapi hamba-Mu boleh bersyukur bahwa Engkau boleh memampukan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu menyertai kami semuanya, menyertai anak-anak-Mu yang sudah hadir di sini, anak Wilson, anak Nino, Tenten, Habel, Jesslyn, dan juga Teresia, Timothy, dan juga kami berdoa untuk yang tidak hadir Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh menggerakkan mereka untuk beribadah bersama-sama, belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh melawati bangsa ini Tuhan. Roh Kudus-Mu Engkau boleh kirimkan bagi bangsa ini supaya bangsa kami boleh bertobat Tuhan dari segala dosa-dosa dan kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Hingga nama-Mu boleh dipermuliakan, ditinggikan di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Cilegon Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan dari tahun-tahun yang lalu sampai saat ini Tuhan, tidak ada satu gereja pun yang diizinkan untuk didirikan di sana Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan kasih setia-Mu bagi umat-Mu dan juga bagi semua orang Tuhan yang belum mengenal Engkau. Kiranya Roh Kudus saja Tuhan yang bekerja di hati mereka supaya mereka boleh bertobat, hati mereka boleh dilembutkan, hati mereka boleh dibukakan mata rohaninya untuk bisa melihat kebenaran di dalam Engkau Tuhan. Dan mereka boleh diselamatkan Tuhan. Umat-Mu boleh mendirikan gereja dan boleh beribadah dengan mudah di sana Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga kota Surabaya di mana kami bertempat tinggal Tuhan. Dan juga Sidoarjo Tuhan, yang anak-anak-Mu ada yang bertempat tinggal di sana. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kota Surabaya dan juga Sidoarjo Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Engkau memberkati para pemimpinnya,
Kau memberkati anggota DPRD-nya semuanya Tuhan, boleh ada di dalam damai sejahtera, satu dengan yang lain boleh saling menghargai, mengasihi, dan kami boleh bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah esok hari Tuhan. Tuhan memberkati setiap gereja yang mengadakan ibadah. Tuhan menyertai gereja-gerejamu semuanya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ibadah kami juga dan juga rencana untuk bakti sosial Tuhan. Besok kiranya Tuhan semuanya Tuhan boleh mampukan, Tuhan boleh sertai juga untuk Dr. Budi dan Dr. Stefani, Tuhan berkati di dalam pelayanannya, Tuhan menyertai, memberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan kedua orang tua dari anak-anak-Mu ini Tuhan, dan juga masa depan dari anak-anak-Mu. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa untuk teman kami, Tenten Tuhan, yang saat ini berada di Taiwan. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa bersama-sama Tenten. Tuhan senantiasa menyertai dan Roh Kudus senantiasa mengingatkan Tenten untuk tetap beribadah dan takut akan Kau. Di mana dia boleh berada, dia boleh menjadi terang dan berkat di sana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mana Abel ini? Abel. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya besok bakso kalau ada yang mau bantu-bantu kita semua. Terima kasih.